Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Kata Yesus, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku." Ini suatu ungkapan yang sangat-sangat luar biasa ketika itu. Waktu Yesus berbicara kepada kedua belas murid dan orang-orang Farisi, orang-orang Israel lainnya, dia mengatakan hal yang sungguh-sungguh di luar nalar. Jalan, bicara tentang jalan. Pada waktu itu, umat Israel memiliki yang namanya Kitab Taurat, Hukum Musa. Jadi dikatakan bahwa orang-orang Israel harus mentaati hukum Musa, menjalankan apa yang ada di dalam hukum Musa, baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi ada hubungannya dengan perkataan Yesus, "Akulah jalan." Apakah? Nah, ini menjadi pertanyaan bagi Anda. Apakah ketika Yesus mengatakan "Akulah jalan", Taurat Musa ini menjadi sesuatu hal yang tidak lagi eh, perlu untuk diikuti atau bagaimana? Nah, ini seperti ada dualisme untuk mentaati, satu mentaati Yesus dan satu mentaati hukum Taurat. Teman-teman, ini harus dipahami benar. Ketika Yesus mengatakan "Akulah jalan", sebenarnya itu menunjuk kepada suatu hal yang sangat luar biasa. Ini ada sifatnya mandatori. Kalau Anda kenal yang sifatnya suatu proses secara cascading. Cascading itu Anda tidak akan masuk ke sini kalau tanpa melewati ini. Misalnya contoh, hanya ada satu jalan menuju ke Roma. Orang bilang banyak jalan menuju ke Roma. Contoh saja, Anda hanya satu jalan menuju ke Roma. Misalnya Anda harus melalui jalan lewat A, B, C, D, dan seterusnya. 3 tahap misalnya jalan melalui A, B, C, lalu ke D, ini ada Roma. Jika Anda tidak melalui B, ya Anda dari A tidak melalui B, maka Anda tidak menuju ke D. Jika Anda tidak melalui C, maka tidak akan menuju ke D. Artinya ini mandatori. Ketika Yesus katakan "Akulah jalan", ini sebenarnya bukan berarti mengabaikan hukum Taurat, bukan. Anda dengan sempurna menjalankan hukum Taurat. Nah, ketika itu Anda harus menerima Yesus sebagai Sang Juru Selamat. Yesus beberapa kali betul-betul menghardik, ya, memarahi orang-orang Farisi, ahli Taurat. Dia marah dengan betul-betul dengan lantang, dia mengatakan, "Kamu menggabaikan firman Allah." Artinya bahwa ketika mereka harus masuk ke dalam suatu zaman baru di mana Yesus Kristus adalah Sang Juru Selamat, mereka belum menjalankan apa yang dikatakan, yang dimintakan, yang dipersyaratkan di dalam hukum Taurat. Berapa kali Tuhan Yesus berkata kepada orang-orang Farisi, ahli Taurat, "Jika kamu melakukan apa di dalam hukum Taurat yang benar, maka kamu harus pasti mengenal Aku." Ini penting. Jadi, karena kamu tidak melakukan yang benar menurut hukum Taurat, maka kamu tidak mengenal Aku. Ya. Dan yang paling ekstrim Yesus katakan kepada orang-orang Farisi, "Bagaimana kamu mengenal Aku? Ya, karena kamu tidak mengenal Bapa. Jika kamu mengenal Bapa, maka kamu juga mengenal Aku." Ini adalah hal yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi ketika Yesus mengatakan "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup",
tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maka sebenarnya prosesnya adalah harus melakukan apa yang benar di dalam hukum Taurat pada waktu itu, lalu bisa masuk ke dalam kerajaannya. Bagi ke-12 suku Israel. Nah, ini yang menjadi persoalan bagi orang-orang Israel. Karena mereka lagi menunggu yang namanya Sang Mesias, Juru Selamat itu. Tipikal kriteria ya, yang menunjukkan siapakah Sang Mesias itu agak berbeda. Mereka mengartikan berbeda sehingga mereka belum menemukan jalan itu. Ya, belum menemukan jalan itu. 2000 tahun yang lalu umat Israel belum menemukan jalan itu. Ya, mereka melakukan ibadah ritual. Justru mereka terjebak oleh hal-hal yang sifatnya sifatnya budaya yang berkembang, ya. Hal-hal ritual yang sifatnya aturan-aturan lisan yang sangat ketat dan mengabaikan firman Allah. Ketika suatu saat orang-orang Yahudi diperhadapkan dengan Yesus dan mereka berkata, ini ada sesuatu untukku, ya contohlah ini sesuatu untukku yang sebenarnya saya peruntukkan untuk orang tua, tetapi saya bawa kepada Allah di bait Allah untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Yesus dengan jelas tegas mengatakan Anda justru mengabaikan firman Tuhan dengan melakukan hal itu. Ketika Anda membawa barang ini, sesuatu yang berharga untuk orang tua, untuk diberikan di bait Allah, untuk dipersembahkan kepada Allah, itu tidak berguna apa-apa. Yesus dengan tegas mengatakan itu. Sehingga mindset itu yang harus dirubah oleh Yesus. Mindset itu benar-benar dirubah agar umat Israel diselamatkan. Selama mindset, cara berpikir umat Israel tidak dirubah, maka tidaklah diselamatkan. Dan Yesus dengan tegas mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan beban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Saudaraku, saat ini saya menawarkan kepada Anda, saat yang tepat Anda harus mengambil keputusan untuk mengikuti Yesus. Sebab di dalam Dia ada jalan, ada kebenaran dan hidup. Mari teman-teman sekalian, semua yang letih lesu, yang dengan susah untuk mencari jalan, Yesus menawarkan jalan yang luar biasa. Sebab Dialah Anak Allah, Dia adalah Sang Mesias yang menyelamatkan Anda. Tuhan Yesus memberkati.